Dari kitab ini yang menjelaskan tentang hikmah di balik ujian atau hikmah di balik sebuah musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kita tahu bahwasanya di setiap musibah di situ ada kenikmatan yang Allah berikan bagi hambanya yang tertimpa sebuah musibah. Apa? Yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tertimpa sebuah ujian seorang muslim itu terkecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau pernah berkata, tidak tertimpa aku sebuah musibah kecuali aku mendapati di dalamnya ada 3 kenikmatan. Jadi setiap musibah yang menimpa diriku, aku selalu dapati di dalam musibah tersebut ada 3 kenikmatan. Yang pertama apa? Kata beliau, yang pertama ketika musibah turun kepada diriku, di mana sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan musibah yang lebih besar, tapi saya diberikan yang seperti itu. Padahal Allah mampu memberikan musibah yang lebih besar daripada saya, daripada itu. Tapi Allah berikan yang seperti itu. Maka itu sebuah kenikmatan. Yang kedua, annaha lam takun fi dini. Musibahnya bukan musibah untuk agamaku, tapi musibah dalam perkara-perkara dunia. Kadang diberi sakit, kadang mungkin kekurangan harta, rasa lapar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, di dalam musibah tersebut terdapat imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang tertimpa musibah. Salah satunya diampuni dosanya. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, dan juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah, mereka yang kalau tertimpa musibah berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar mendapatkan imbalan yang besar dari Allah. Apa? Mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara pandangnya para sahabat Nabi, justru setiap musibah yang menimpa dirinya yang dilihat bukan bentuk musibahnya, tapi di dalam musibah tersebut ada kenikmatan yang Allah selipkan. Makanya mereka bisa menjadi orang-orang yang tetap bersyukur walaupun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bab kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Dijelaskan oleh para ulama, ikhlas itu adalah huwa at-ta'arri amma dunallah, berlepas diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ai tasfiyatul amal, yaitu dengan membersihkan amal perbuatan an mulahadzatil makhluqin, daripada pandangannya makhluk. Jadi amal perbuatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dia berlepas diri kepada selain Allah. Apa yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri daripada pandangannya manusia. Jadi tujuannya melakukan sebuah amal itu bukan untuk dilihat sama manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah." Allah itu tahu apa yang disembunyikan oleh manusia dan apa yang dinampakkan oleh manusia. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Jadi manusia itu mau berbuat apapun Allah tahu. Kalau perbuatannya bungkusnya baik tapi niatnya nggak baik, Allah tahu. Kalau perbuatannya baik tapi niatnya bukan semata-mata karena Allah, Allah juga tahu. Nggak ada yang bisa disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan Allah itu maha mengetahui apa-apa yang ada di langit maupun di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi amal perbuatan manusia itu dilihat sama Allah dalam hatinya. Melakukannya semata-mata karena Allah atau karena ingin dilihat oleh manusia. Manusia mungkin nggak tahu kalau dia melakukan sesuatu agar dia dipandang, tapi Allah tahu.
Gak ada yang bisa tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat-ayat yang lain banyak juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pentingnya ikhlas. Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahuddin. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan, melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, ini ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ketika beribadah kepada Allah mukhlisin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Fala tasihhu jami'ul ibadat asy-syar'iyyah illa biwujudin niyyah fiha. Tidak sah amal ibadah dalam syariat itu kecuali dengan adanya sebuah niat. Orang sholat gak pakai niat gak sah, puasa gak pakai niat gak sah. Setiap amal ibadah yang dilakukan dalam syariah itu diwajibkan dengan niat. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa innama ya'udu 'alal muslim min 'amalihi ma qasadahu minhu. Kembalinya atau pahala yang ia dapatkan, seorang muslim itu mendapatkan ganjaran daripada apa yang dia lakukan itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya. Dan ini bisa menjadikan terkadang perbuatan yang bukan ibadah tapi dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diniatkan ibadah. Seperti apa? Makan, minum, itu sebuah kebiasaan. Tapi kalau makannya niatnya untuk apa? Supaya mendapatkan kekuatan, supaya bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ganjaran. Kemudian ketika dia mandi, niatnya apa? Membersihkan tubuhnya supaya bisa mengamalkan bahwasanya kebersihan sebagian daripada iman. Dan niat-niat yang lain, maka amal yang dia lakukan itu mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau hijrahnya karena kepentingan dunia, ila dunya yusibuha, hijrahnya bukan karena Allah tapi ada perkara-perkara dunia yang dia inginkan, au imra'ah yanqihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahi, maka dia nggak dapat pahala daripada hijrahnya. Yang dia dapatkan apa? Sesuai dengan niatnya. Kalau urusannya hijrahnya karena kepentingan dunia, yang dia dapatkan cuma kepentingan dunianya. Kalau wanita yang dinikahinya ya cuma dapat itu, nggak dapat pahala hijrah yang besar yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya sebuah niat. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, kalau itu dalam perkara-perkara syar'iyah, maka nggak dianggap. Karena setiap amal perbuatan itu diwajibkan dia melakukannya dengan niat. Niat itu yang membedakan antara perbuatan biasa dengan amal ibadah. Kemudian kalau niatnya semata-mata karena Allah, ya dia akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.